Ini tragedi besar bagi Indonesia. Ya, pernah memiliki pemimpin dengan ijazah yang diragukan atau dengan kata lain palsu. Karena sekarang pun, ya indikasinya sudah ada. Yang sekarang masih menjabat saja, itu pun nggak jelas juga, Mas. Mulai dari SMA-nya nggak jelas, 2 tahun. Sebetulnya masalah ringan, ya, urusan apa tuh ijazah palsu. Tetapi memang perlu dibawa ke ranah hukum agar semuanya jelas dan gamblang. Ya, itu aja dari saya. Perang politik yang berkembang untuk semakin melakukan serangan-serangan yang sistematis terhadap Jokowi itu antara lain dengan membangun narasi stigmatisasi. Stigmatisasi adalah bentuk upaya untuk menghancurkan lawan politik sehingga mereka kemudian menjadi diposisikan sebagai aktor atau kelompok masyarakat yang mendapatkan fokus perhatian dari banyak orang sebagai sumber masalah. Jadi stigmatisasi adalah cara dari kekuatan politik tertentu untuk menggalang opini massa dan membenarkan sebuah prinsip bahwa ada musuh bersama, ada common enemy, dan konteksnya itu adalah common enemy itu adalah Jokowi dan Gibran. Salah satu stigmatisasi terhadap Jokowi misalnya, Jokowi disebut sebagai seorang yang pengecut, tidak punya harga diri, dan menjadi pemecah anak bangsa. Bagaimana kita membincang stigmatisasi ini? Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang secara sadar dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik virtual Indonesia dengan menawarkan alternatif berpikir dari lensa pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, bicara tentang stigmatisasi, maka dalam prinsip politik dan filsafat, stigmatisasi adalah salah satu genre untuk menghancurkan lawan-lawan politik. Ini adalah sebuah cara kita untuk membangun sebuah opini yang disebarkan sebagai sebuah kebenaran yang diharapkan ada tanggapan dari publik luas untuk sama-sama meyakini bahwa ada common enemy atau ada musuh bersama. Dan dalam konteks konstelasi politik di tanah air kita hari ini, maka musuh bersama atau common enemy itu adalah Jokowi dan Gibran. Inilah kemudian teman-teman yang membangkitkan kepada kita semua sebuah cara membaca yang kalau tidak hati-hati, maka kita cenderung untuk menjadi orang yang menyetujui begitu saja, yang masuk dalam pusaran konspirasi yang arahnya jelas, yaitu menghancurkan lawan-lawan politik, yang sekali lagi lawan politik itu adalah Jokowi dan Gibran. Misalnya salah satu dari stigmatisasi yang semakin saya katakan liar dan berbahaya itu adalah ketika muncul stigmatisasi yang datang dari tim pembela ulama dan aktivis yang terus-menerus melakukan upaya-upaya sistematis mendemigrasi, bahkan ingin berniat besar menghancurkan harkat dan martabat Jokowi. Misalnya Jokowi disebut sebagai tokoh politik yang pengecut, sebagai pemecah anak bangsa, dan sebagai tokoh yang tidak punya harga diri. Dan inilah yang membuat pada akhirnya Jokowi itu dalam narasi-narasi yang terus-menerus secara konsisten disebarkan di ruang-ruang publik virtual itu diposisikan sebagai sumber masalah, dan kita semua menempatkan Jokowi itu sebagai target utama untuk dilawan, dianggap musuh, dan kemudian diperangi bersama-sama untuk dihancurkan bersama-sama. Jokowi dalam stigmatisasi itu adalah musuh bersama atau common enemy. Inilah teman-teman yang saya katakan ini bagian dari bagaimana kita menerjemahkan demokrasi itu sebagai sesuatu yang keliru.
demokrasi tanpa etika, akibatnya kita selalu membangun narasi-narasi yang tidak pernah kita bangkitkan itu sebagai sesuatu yang harus kita narasikan secara sadar. Dalam arti ada bagian dari tanggung jawab sosial kita untuk mengedukasi ruang publik di mana wacana-wacana yang kita hembuskan itu menolong orang lain untuk tidak terkooptasi dan tidak masuk dalam upaya untuk membenarkan apa yang kita tawarkan sebagai gagasan atau sebagai wacana berpikir. Kalau itu yang terjadi, maka inilah yang sering dikatakan sebagai hoax atau kabar bohong, yang ketika kabar bohong itu konsisten dibagikan di ruang-ruang publik virtual dan dipakai untuk melakukan sesuatu yang dianggap benar, maka sesuatu yang bohong itu kemudian dianggap sebagai kebenaran itu sendiri. Dan Jokowi sekali lagi bersama Gibran itu dianggap sebagai tokoh politik yang pengecut, sebagai pemecah anak bangsa, dan kemudian sebagai tokoh yang tidak punya harga diri. Ini sungguh memprihatinkan bahwa kita tidak memiliki cara membangun narasi yang harus kita katakan mempunyai sisi-sisi etika publik yang kita jaga dan kita pertahankan, tetapi kita menggunakan narasi-narasi dan diksi-diksi yang membuat kita semua tahu bahwa perang ideologis dan politis ini membuat kita sebagai sesama anak bangsa terpecah belah dalam semangat untuk saling menghancurkan satu dengan yang lain. Disinilah teman-teman, kita yang berpikir waras dan mengembangkan politik untuk kebaikan, kita semua sama-sama yakin bahwa setiap upaya untuk membangun narasi dengan semangat fitnah dan kebencian itu tidak pernah akan sukses dan berhasil. Justru kita hanya akan menuai hal-hal yang lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Kalau itu yang terjadi, maka kita menjadi seorang aktivis yang membagikan pandangan-pandangan kita yang justru memperkeruh suasana kehidupan politik dan demokrasi kita. Tujuan kita ingin mentransformasi sosial atau mengubah realitas, tetapi karena semangat yang kita bangun itu adalah politik kebencian dan politik fitnah, maka semua yang kita idealkan sebagai bagian dalam rangka mempengaruhi pandangan publik itu tidak pernah akan membuahkan hasil. Justru kita akan semakin menuai dampak-dampak yang tidak pernah kita perhitungkan sebelumnya. Salah satunya adalah semakin Jokowi diserang, semakin Jokowi difitnah dengan berbagai macam narasi kebencian, maka semakin publik luas tahu bahwa ada banyak orang yang bersimpati pada Jokowi, termasuk mereka semua datang dari semua lapisan sosial masyarakat Indonesia. Tidak hanya para pejabat yang masih menjabat, tidak hanya para politisi yang datang, tetapi juga warga masyarakat, rakyat biasa yang tidak punya berbagai macam latar belakang, baik pendidikan, jabatan, pangkat, dan seterusnya. Semua merasa memberikan simpati dan sikap respek dan hormat pada Jokowi. Inilah teman-teman logika-logika yang kita perlu antisipasi. Kalau benar aktivitas kita sebagai aktivis sosial politik itu ingin mengubah realitas, maka stigmatisasi yang dibangun dari fitnah dan kebencian itu jangan pernah kita kedepankan, karena itu semua justru akan melahirkan simpati yang lebih besar pada mereka yang kita jadikan sebagai musuh bersama atau common enemy. Jadi stigmatisasi Jokowi sebagai pengecut, Jokowi tidak punya harga diri, dan Jokowi adalah pemecah anak bangsa, itu semua tidak pernah akan diterima sebagai logika sehat masyarakat luas. Malah semakin besar serangan terhadap Jokowi, semakin besar pula masyarakat memberikan sikap hormat pada Jokowi. Sesuatu yang aneh, tetapi itulah realitas politik yang terjadi dalam situasi yang kompleks di tanah air kita.